Shalom. Shalom. Shalom Jemaat Bait Kudus. Ada sukacita sore hari ini? Ada damai sejahtera? Amin. Hari ini hari di mana Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran oleh Tuhan. Yang siap tangkap Roh Kudusnya Tuhan, yang siap tangkap pengurapan dari Tuhan, kita berikan kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, yang siap terima pengurapan yang ajaib dari Tuhan, yang siap terima pengurapan Roh Kudus dari Tuhan. Walaupun kita pakai masker, ya, tetapi ekspresi sukacita itu kan bisa kelihatan ya. Coba yang datang berdua-dua boleh tengok kanan kiri, bagikan ekspresi sukacita itu buat yang ada di sebelah Anda. Yang datang sendiri bagikan ekspresi sukacita itu kepada Tuhan. Percaya dan bilang sama Tuhan, saya bersukacita luar biasa hari ini. Katakan pada sebelahnya, saya bersukacita hari ini dengan luar biasa. Karena hari ini saya mau terima pengurapan Roh Kudus. Karena hari ini saya mau terima pengurapan yang dahsyat daripada Tuhan. Percaya semuanya bahwa hari ini akan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ada di rumah tetap bersukacita bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah yang beribadah secara online. Untuk hari ini, sore hari ini, terima pengurapan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi boleh saya dengar sorak-sorai kemuliaannya buat Tuhan kita. Yes, saya mau undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai karena di hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat buat setiap kita. Bukan cuma Roh Kudusnya Dia curahkan, Dia berikan pengurapan kesehatan, Dia berikan pengurapan kelimpahan dan segala sesuatunya karena kita semua diberkati. Anak-anak Tuhan semuanya diberkati, tidak ada satupun yang terlewatkan. Haleluya. Yes. Amin Tuhan. Yang diberkati Tuhan, yang merasa hidupnya selalu dalam berkat Tuhan. Tepuk tangannya yang lebih meriah boleh Tuhan. Yeay. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah kita, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Yang diberkati Tuhan, boleh angkat tangan, katakan bersama. Aku diberkati. Amin. Aku diberkati. Yes. Amin Tuhan. Yeay. Katakan sekali lagi. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, kasih setiamu dahsyat dalam hidup kami. Segala hikmat kebajikan-Mu Kau sediakan dalam hidup kami Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah kita limpahkan. Dia Allah yang lebih dari sanggup. Amin. Sangat besar. Yang diberkati Tuhan dengan segenap iman. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allahku. Amin. Katakan sekali lagi. Diberkati. Haleluya. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kami percaya Tuhan, kasih setiamu lebih nyata dari hidup Yesus. Yang diberkati, yang dilimpahi, katakan kasih-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat-Mu Tuhan selalu Kau sediakan berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya Tuhan. Boleh semua jemaat yang diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup.
Untuk menyayang aku diberkati, aku berkelimpahan. Amin. Jemaat Bait Kudus, lebih lagi katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah kita, Allah yang lebih dari sekedar sanggup melimpahkan kesehatan, keberkahan dalam segala perkara bagi setiap kita. Tugas kita percaya, beriman, miliki iman yang kita di dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang lebih dari sekedar mampu, Dia Allah yang lebih dari sekedar sanggup. Yes Lord. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerah-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, sebab aku tahu Kau sanggup Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerah-Nya. Sekali lagi katakan dengan segenap iman, sebab aku tahu Kau sanggup Tuhan. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerah-Nya. Yes. Sekali lagi, yang sebelah sini katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan, katakan dengan segenap iman, aku. Itu aku Tuhan. Itu aku Yesus. Haleluya. Aku diberkati, aku amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Haleluya. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna Kau Yesus, Tuhan bagiku. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Sebelum duduk, siapa yang diberkati luar biasa oleh Tuhan? Katakan kanan kiri, katakan, aku diberkati. Sekarang bilang, kamu juga pasti diberkati. Lebih luar biasa lagi sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Bait Kudus. Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib. Berkat yang kita rasakan hampir tidak pernah bisa terhitung. Terkadang banyak manusia yang menganggap berkat itu hanya berupa materi. Tetapi sesungguhnya kalau kita lebih mau bersyukur lagi, kalau kita lebih mau merenungkan lagi, berkat Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Kita bisa berdiri di tempat ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kita bisa bangun pagi setiap hari, itu juga berkat anugerah Tuhan. Dan di hari ini, di hari Pentakosta, ada berkat luar biasa yang dahsyat yang Tuhan mau curahkan buat setiap kita. Berkat Roh Kudus-Nya. Dia menyediakan roh penghibur, Dia menyediakan roh penolong, Dia menyediakan roh penyempurna buat setiap kita. Tinggal bagaimana respon hati kita. Kita mau terima atau kita mau lewatkan begitu saja. Tapi Tuhan kita baik. Dia tetap ada buat kita, apapun yang terjadi. Sekalipun Dia melihat hati kita masih keras, Dia itu Tuhan yang Maha Penyabar. Dia akan tetap menunggu sampai kita meresponi Dia dengan luar biasa. Yang mau meresponi Tuhan sore hari ini, yang mau terima, yang mau tangkap rohnya Tuhan, yang mau terima, yang mau tangkap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Saya mau ajak semuanya, kita mau datang dengan sungguh-sungguh, masuk hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk fokus di hadapan Tuhan.
membangun satu jalur pribadi dengan Tuhan. Saat menyembah, jangan hiraukan kanan kirimu. Saat engkau memuji, berikan ekspresi terbaik yang kau punya. Ini adalah antara engkau dengan Tuhan. Tidak ada manusia lain. Hatimu dan hatinya Tuhan. Ingat sungguh-sungguh, saat engkau menyembah, satu yang perlu kau ingat, Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Yesus, dalamnya kasih-Mu Bapa, amin, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Kau tunjukkan kasih-Mu Yesus dengan darah yang tercurah, pengampunan-Mu, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh yeah. Angkat hatimu, sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah yang mulia, dan ini komitmen kami Tuhan. For the rest of our life, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Kau sempurna, Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, Kau ampuni, Kau selamatkan, Kau angkat kami Yesus Tuhan kepadamu, oh yeah. Terima dan tangkap kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau yang layak ku sembah, Kau yang layak Tuhan. Amin. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah sebagai yang terindah Yesus, sebagai yang termanis Tuhan, sebagai yang layak ku sembah Yesus. Amin Tuhan, seumur hidup kami ini yang mau kami lakukan, menyembah, memuliakan-Mu. Terindah, pulihkanku Yesus. Oh, Engkau ku sembah, Bapa mulia,
ku sembah Yesus. Amin. Seumur hidupku. Jemaat Bait Kudus, nyaringkan suaramu, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pemulihan terjadi saat engkau menyembah. Pengampunan terjadi saat engkau menyembah. Mujizat terjadi saat engkau menyembah. Berkat-berkat dicurahkan saat engkau menyembah. Lebih lagi nyaringkan suaramu sembah. Engkau ku sembah. Amin. Kau yang terindah. Pulihkanku. Pemulihan demi pemulihan Dia kerjakan saat Dia melihat ada penyembahan di dalam hatimu. Sembah Yesus. Yes, Lord. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah. Bapa yang mulia, Kau yang ku sembah Tuhan. Amin Yesus. Hidupku, kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus mengangkat tangan bagimu Yesus. Kami mau terus mengagungkan-Mu. Kami mau terus mengalu-alukan-Mu Tuhan. Amin. Dengan darah-Mu ku sembah Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Katakan Engkau ku sembah Yesus. Helamonana sini. Ini sembah kami Tuhan. Yes. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima sembah pujian kami, hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus. Hanya untuk-Mu Bapa, segala pujian, segala hormat kemuliaan, sebab Kau yang layak. Terima segala sembah, sebab Kau yang layak. Terima pujian hormat, sebab Kau yang layak. Dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima hati kami, ini hidup kami menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Ini jiwa kami persembahkan bagi-Mu sebagai persembahan terbaik, hanya bagi hormat-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu Yesus, sebab Kau yang layak,
sebab Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, sebab Kau terbesar Tuhan, sebab Kau terhebat Yesus, Raja segala raja. Lelalamo, kiralaramo-lobe. We worship you, Lord Jesus, we worship you. Terima sembah hormat kami, terima sembah pujian kami. Haleluya, maya hararasi. Sekira malah 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 ya lala. Kira la malah la malah la malah la 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 se. Kira la malah Kira bara 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 la 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 say. Kira bara 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 la 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 la. Yes, we worship you, Lord. Ini penyembahan kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kira la 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 ya la 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 rasi. Kira la 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 ya holo rasi. Kira la 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 la. Ikila rama 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 sira rama rama rama. Ikila rama rama ya rata se. Holy Spirit, come Holy Spirit. Jama urapi, lawat setiap kami. Kila mola 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 ya la 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 la. Kila hera mola hera resi. Kila la 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 la. Sikira la 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 la. Hey, kila la 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 ya la 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 la. Sikira la 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 la. Sekiro bola halara sekiro nahana kana moyola mana nei hinaro tora seilara bola kela bola raseki. Jangan batasi kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, jangan batasi kuasa Roh Kudus dalam hatimu. Biarkan Roh Kudus berkarya hari ini, biarkan Roh Kudus bekerja hari ini. Open your heart, responi setiap jamahan Roh Kudus, responi setiap pengurapan Roh Kudus. Tuhan mau jamah kau lebih lagi, Tuhan mau jamah kau lebih dahsyat lagi. Responi Roh Kudus, berikan respon yang terbaik buat Roh Kudus. Yesus, haleluya. Kirala rama 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 ye kirala rara se kirala bolo bolo bara bara se kirala rara 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 rara. Yesus Tuhan, Yesus Yesus Tuhan. Kirala rama 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 se rara rara rara. Kirala rama 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 se rara 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 ya rara 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 rara. Kira la ba 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 ra se kira la ba la ba ra 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 ba ra ba ra ta ra se kira la ba ra 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 se kira mo na ma la ra ba ra ta ra se kira mo na ma la ra ma ra ta ra se
His Holy Spirit berhembus Roh Kudus dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Jangan hanya berdiam diri, jangan hanya puas menjadi pengamat. Berkata pada Tuhan, aku mau terima Roh Kudus-Mu, aku mau tangkap Roh Kudus-Mu. Yes Lord. Jangan ada yang terlewatkan di sini sore ini, Jesus. Dari seluruh jemaat yang hadir sore hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Roh Kudus-Mu. Semua mengalami pengurapan yang dahsyat daripadamu, semua mengalami pengurapan yang ajaib daripadamu, Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi Roh Kudus. Yesus, kami terbuka untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami terbuka untuk jamahan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami bukan milik kami sendiri. Sebab yang kami tahu Yesus, hidup kami adalah untuk menggenapi firman-Mu. Kami terbuka untuk setiap urapan Roh Kudus-Mu Tuhan.
Kami terbuka untuk setiap jamahan-Mu Yesus. Sebab hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Hidup kami adalah untuk-Mu. Yes Lord, Jesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, hidup di dalamku. Boleh sekali lagi jemaat baik kudus, akui di hadapan Tuhan. Katakan, hidupku Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan kami percaya tanda-tanda mukjizat ada di setiap langkah kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap karya-Mu, dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dan karya-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Yesus. Ada di setiap langkah kami tanda-tanda mukjizat menyertai setiap langkah kami Yesus. Haleluya. Amin. Jadi bukti kami. Katakan dengan segenap hatimu, sebab hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu Yesus. Amin. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam karya-Mu, amin. Ku serahkan hidupku, murnikan. Boleh sekali lagi jemaat baik kudus, katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap karya-Mu Yesus, dalam setiap pekerjaan tangan-Mu. Engkau sempurna bagi kami. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dan kami percaya ada tanda-tanda mukjizat yang menyertai setiap langkah kami,
saat kami topang tangan atas si sakit dan si sakit disembuhkan Tuhan. Sebab Engkau sudah mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu yang ajaib, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus. Yes, Kau bersamaku selalu di dalamku Tuhan. Jadi bukti dengan segenap iman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Amin Tuhan. Tanda mukjizat tangan kami, jadikan tangan kami, mulut kami sebagai pembuat mukjizat, Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati buat komitmen di dalam hati. Katakan, Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita diciptakan sebagai penggenapan firman dan janji Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, Yesus. Sekali lagi, dengan segenap hatimu, dengan segala kerendahan hatimu, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau hidupku, Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kedahsyatan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus. Amin. Kami undang nafas. Amin Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, Yesus. Jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih, bersyukur untuk lawatan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang malam hari ini Engkau akan kerjakan. Kami yakin Tuhan, itu membuat roh kami segar. Jiwa kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang saat ini gelap, tapi kami melihat kebenaran-Mu, kebesaran-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu baru bagi kami. Baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk dipakai lebih lagi dengan Tuhan. Lebih lagi dipakai dengan Tuhan. Kami bebaskan sebebas-bebasnya roh kami untuk-Mu Tuhan. Hari ini hari yang spesial bagi kami.
Kami boleh menyembah Roh-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan kami boleh mendapatkan impartasi kuasa-Mu. Hari ini saya percaya jemaat GBI Kudus dapat impartasi kuasa. Dapat impartasi kuasa Allah. Roh Allah, Roh Kudus hidup di dalam kita. Sekira kata-kata. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam, merenungkan kebenaran firman-Mu, memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kebenaran-Mu, dan kami menjadi mengerti, kami jadi bertindak, dan kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pegang hari ini, kami percaya akan disertakan dengan mujizat-mujizat-Mu yang dahsyat Tuhan. Yang tiada pernah terbatas. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Amen. Yang lumpuh boleh berjalan. Amen. Yang buta boleh melihat. Amen. Yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini firman-Mu Tuhan berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Kiranya hari ini berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Kiranya hari ini anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kita. Kiranya hari ini kasih karunia Tuhan selalu melimpah bagi kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini akan kita dengar firman Tuhan tentang sebuah pengajaran, yaitu tentang Roh Kudus. Roh Kudus, ya, api Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ketiga dari Trinitas. Pribadi Allah ketiga dari Trinitas yang berkaryanya sesuatu yang dahsyat, ajaib, beda dengan pribadi-pribadi Allah Bapa, Allah Anak. Dan setiap kita memperingati hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan kemudian naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan, itu adalah hari di mana gereja Tuhan berdiri. Hari di mana gereja Tuhan berdiri. Dan kita semua sebagai orang percaya yang sangat kita yakin bahwa acap kali kita sebagai gereja Tuhan harus kita bersyukur kepada Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan lahir, gereja Tuhan ada di muka bumi ini dengan kita memperingati hari Pentakosta. Jadi setiap kita memperingati hari Pentakosta berarti lahirnya gereja Tuhan, ya. Baik itu gereja Katolik, gereja Presbyterian, gereja GBI, gereja GPDI, gereja GG yang lain, ya. Jadi kita semua sedang merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan sebagai bentuk dari gereja Tuhan, memakai kita semua. Kita sebagai alat-alatnya Tuhan, kita dipakai menjadi sarana dan prasarana Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat-ayat ini kita akan sama-sama membaca. 4 ayat kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Kita mulai baca bersama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini adalah pencurahan kuasa Roh Kudus, di mana kuasa Roh Kudus itu melanda umat Tuhan, di mana 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Tuhan terjadi dengan luar biasa. Kuasa Tuhan melawat umat Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak merasa sendiri. Dia melakukan tugas-tugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dan dibebankan buat mereka dengan sukacita, damai sejahtera. Karena ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang melawat umat Tuhan. Gereja Tuhan mulai terbentuk, gereja Tuhan mulai ada, gereja Tuhan mulai hadir di muka bumi ini. Dan gereja Tuhan sebagai awal mulai gereja Tuhan memberitakan kasih setia dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, dan ujung buminya itu adalah Solo. Solo juga merespon tentang kasih karunia Tuhan, merespon tentang anugerah Tuhan. Berdirilah gereja-gereja Tuhan, ya, baik gereja Katolik, gereja-gereja yang ada di kota ini, saudara. Ini adalah wujud dari perayaan kita tentang sukacita Tuhan ketika kita memperingati hari Pentakosta atau hari lahirnya gereja Tuhan. Nah, bagaimana gereja Tuhan terbentuk? Bagaimana gereja Tuhan mulai ada? Bagaimana gereja Tuhan mengerjakan segala tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Nah, gereja Tuhan terbentuk, gereja Tuhan berdiri, gereja Tuhan mulai menjalankan pelayanan tugas-tugas pekerjaan Tuhan. Itu adalah awal mula daripada kita bisa membedakan. Mari kita melihat perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Karya Tuhan, karya Roh Kudus bekerja. Kita lihat terlebih dahulu perjanjian lama dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Ini cerita tentang Simson, ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang dengan pengikatnya hancur di tangannya, hancur tanggal dari tangannya. Ya, ini berbicara tentang kuasa Tuhan yang memakai hidup Simson. Kuasa Tuhan yang mengurapi Simson dan kuasa Tuhan yang memberdayakan dalam hidupnya Simson. Kita bisa mengerti ketika Roh Allah itu turun, hadir. Roh Allah itu menjamah Simson. Ada kekuatan yang supranatural, ada kekuatan dari Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang mengalir. Jadi kekuatan kuasa Roh Kudus itu hadir dalam diri Simson, hadir dalam diri Yefta, hadir dalam diri murid-murid Tuhan yang lain. Jadi kuasa Roh Kudus hadir. Beda nanti kita bisa melihat kalau Roh Kudus dicurahkan itu perbedaannya bukan Roh Kudus hadir, tapi bagi kita gereja Tuhan, kita dipakai menjadi alatnya Tuhan dengan tubuh ini untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Dia memberikan pengajaran tentang Sang Penghibur. Dia memberikan pengajaran tentang siapa itu Parakletos yang dikirimkan nanti ketika janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan dia mempersiapkan tubuh
yaitu gereja Tuhan. Dia mempersiapkan hidup kita, yaitu sebagai orang-orang percaya untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Tuhan memakai kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjamah kita, Tuhan berkarya lewat kita, Tuhan menjadikan kita mau menjadi alatnya Tuhan, kita mau menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan, diurapi. Tadi dikatakan Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir dalam diri Simson. Jadi Roh Kudus cukup hanya hadir. Tapi kalau dalam kisah para rasul, Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan pada kita, Tuhan memberikan tanda-tanda heran ajaib yang dahsyat luar biasa kepada tubuh Kristus, kepada tubuh alat-alat Tuhan yang siap dipakai menjadi alatnya Tuhan. Dan saya dan saudara adalah orang yang siap dipakai menjadi alat Tuhan. Yang percaya katakan, siap dipakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, luar biasanya siap dipakai menjadi alatnya Tuhan itu adalah caranya Tuhan. Jadi perbedaannya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hidup yang diberikan kepada Tuhan dengan hidup yang dinaungi, Roh Kudus menaungi, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus bekerja, sehingga hati hidup kita semuanya milik Tuhan, milik Allah. Allah bekerja dengan luar biasa, dengan dahsyatnya, dengan ajaibnya, dengan herannya, kuasanya Tuhan bekerja. Ini sesuatu yang berbeda. Ini pengajaran hal yang baru, bukan dalam perjanjian lama, tapi hal yang baru terjadi bagi gereja Tuhan. Jadi saya percaya kepenuhan Roh Kudus itu adalah suatu hubungan bagaimana gereja Tuhan berdiri, yaitu Tuhan memakai alat-alatnya. Saya dan saudara dipakai menjadi alat Tuhan. Tuhan memakai kita semua menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi bejana yang dipakai Tuhan, menjadi hidup yang diserahkan kepada Tuhan, menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi hidup yang terus memuliakan nama Tuhan. Kita semua menjadi alat-alatnya Tuhan, kita siap untuk dipakai Tuhan, kita siap untuk melawat, kita siap untuk terjadinya kuasanya Tuhan terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan kita siap untuk menuai banyak jiwa. Gereja Tuhan harus berdiri, gereja Tuhan harus diurapi, gereja Tuhan harus berdampak, gereja Tuhan harus terus bekerja, giat dalam pekerjaan Tuhan untuk menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Dan kita siap untuk memenangkan jiwa. Siap untuk memenangkan jiwa. Hari Pentakosta itu hari raya panen. Jadi kalau dalam orang-orang Yahudi sana hari raya panen. Jadi mereka setiap kali ada panen, kalau seperti saya zaman kecil di pabrik gula, ada satu tradisi setiap kali akan memperingati hari tebang, itu ada panen, ada penganten gulanya. Tahu penganten gula? Ya, penganten gula, sehingga itu artinya pertanda bahwa panen sedang akan terjadi. Demikian juga hari panen bagi jiwa-jiwa yang saat itu sedang hatinya haus akan Tuhan. Saya percaya hari panen hari panen pasti akan datang melawat saya dan saudara. Hari panen jiwa-jiwa, hari panen umat-umat Tuhan melihat kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dahsyatnya terjadi bagi gereja Tuhan. Saya percaya semua yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tergenapi karena kita bagian dari tubuh Kristus. Setuju? Ya, semua penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Memakai fungsi-fungsi alat-alatnya Tuhan, kita semua yang mau rindu dipakai menjadi alatnya Tuhan, dan terus Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Ini sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang bukan ada dalam perjanjian lama, tapi hal yang baru. Ya,
kita boleh melihat hari ini, ya. Tuhan melatih, poin 1, mari kita lihat. Tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Kita harus percaya mengakui kita ini adalah tubuh, atau Tuhan memakai tubuh kita, Tuhan memakai tubuh saya, tubuh saudara sebagai bait-Nya Allah, sebagai Roh Kudus yang tinggal dalam kita, sebagai karyanya Tuhan bagi kita. Ya. Jadi poin pertama bahwa saudara adalah tubuh bait-Nya Allah, Roh Allah yang tinggal di dalam kamu. Ya, kita bisa melihat, kita bisa membaca 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Bu Hana mari membaca untuk kita semua. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Ayat yang pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Pasal dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang percaya katakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Waktu itu pemahaman orang waktu saat itu dikelompokkan menjadi beberapa. Jadi ada mereka filsuf, menamakan diri sebagai filsuf Epictetus. Seorang filsuf Epictetus yang hidup pada zaman itu menganggap bahwa tubuh ini adalah bukan bait Allah, tetapi tubuh itu hanya alat untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Satu. Yang kedua, yang penting buat kita adalah jiwa, bukan tubuh. Yang penting segala sesuatu itu jiwa, bukan tubuh kita. Jadi mendewakan hal yang namanya jiwa. Ya, tubuh itu hanya tempat untuk kita melampiaskan apapun. Tapi Rasul Paulus tidak setuju pandangan seperti itu. Menghargai benar bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam diri kita. Ini adalah satu hal yang baru, sesuatu yang sangat baru bagi kita, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita menyadari tubuh kita adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam diri kamu, mau ada atau tidak, mau kita dalam hal kita mungkin menyembah Tuhan kita sendiri atau rame-rame, kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Di situ saya sangat percaya ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang lapar haus akan Tuhan, Roh Kudus saya percaya akan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus pasti melawat kita. Roh Kudus pasti bekerja dengan luar biasa dahsyatnya. Jadi kita harus mempercayakan keyakinan, kepercayaan Paulus ini kepada kita semua, bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh ini adalah bait daripada Roh Kudus. Saudara, kalau bait Roh Kudus zaman itu, bait Allah atau rumah Allah untuk orang ke sana itu sesuatu yang harus ekstra hati-hati. Imam saja kalau masuk, maka imam kalau hidupnya tidak benar, tidak beres, dia akan mati. Itu masuk ke dalam
bait Allah. Ya, itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi perlu kehati-hatian, perlu kita menjaga hidup ini. Hidup adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus, tempat bersemayamnya Roh Kudus, tempat tinggalnya kuasa Tuhan bekerja dan melawat kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah pentingnya menjaga dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah baitnya Roh Kudus. Menjaga dengan baik bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, tolong dimunculkan Mas. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata penuh mungkin saya terjemahkan, rumah ini katakan gedung ini penuh dengan jiwa-jiwa yang beribadah kepada Tuhan. Penuh berarti tidak ada tempat. Betul? Penuh berarti sama sekali tidak ada tempat untuk tempat duduknya pun mungkin sudah yuk-yukan gitu loh. Saya perumpamakan untuk mengerti tentang Roh Kudus yang memenuhi. Jadi tidak ada tempat lagi untuk pribadi-pribadi yang lain. Tidak ada lagi pribadi-pribadi yang lain kecuali Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya, puji Tuhan. Dan saudara, saya percaya kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, yang Tuhan promosikan tentunya Roh Kudus, Roh Tuhan, bukan yang pribadi lain. Satu sudah tempatnya itu pasti penuh, dan yang dipromosikan itu siapa saudara kira-kira? Yang dipromosikan siapa? Tuhan. Tuhan yang dianugerahkan kemuliaan bagi Tuhan, kasih karunia bagi Tuhan. Jadi kalau kita lihat kuasa Tuhan memakai orang-orang yang dipakai Tuhan, saya percaya bahwa orang siapapun yang dipakai Tuhan bisa berkata, itu bukan aku, tetapi Tuhan yang memakai. Amin. Tuhan yang memakai. Promosinya ya Tuhan yang memakai tempat, karena hidupku sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus menjamah saya, Roh Kudus bekerja dalam saya. Saya melakukan apapun aktivitas hidup sehari-hari, saya bersama dengan Roh Kudus. Tidak ada tempat yang lain, tidak ada pribadi lain kecuali Roh Kudus dalam diri kita. Tidak ada tempat yang lain, promosi yang lain kecuali Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah mengapa tubuh kita yang disebut bait Allah itu sangat penting bagi kita. Jadi mari kita katakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus. 1, 2, 3. Tubuhku adalah, oh luar biasa. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Oh luar biasa. Anda punya kuasa Roh Kudus. Anda penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada pribadi yang lain dimuliakan kecuali Roh Kudus di dalam hidupmu. Kecuali Roh Kudus dalam hidupmu. Dan tidak ada lain pribadi yang kita senangkan kecuali Roh Kudus dalam hidup kita. Luar biasa. Kalau saya percaya pribadi yang kita senangkan dalam hidup ini, saya percaya itu semua Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Yang kedua, kita belajar. Hidup kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Yang pertama tadi, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Yang kedua adalah hidup kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Ya. Mendukakan Roh Kudus itu artinya kita membuat sedih, membuat luka. Ini adalah suatu gambaran perumpamaan tentang hubungan. Ya, hubungan kasih, hubungan cinta. Seumpama gambaran hubungan cinta, ya memang bukan seumpama lagi, tapi memang hubungannya cinta. Hubungannya apa saudara?
cinta. Cinta, kasih, ya, kita perlu setiap hari kita pupuk, setiap hari kita anugerahkan. Ya, saya sudah menikah dengan istri saya sudah 30 tahun. Tapi apakah cintanya tidak perlu kita lestarikan, kita pupuk semakin hari semakin luar biasa? Ya perlu, bukan hanya pengantin baru yang baru inyis-inyis gitu. Tapi saya percaya ya yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, kasihnya, cintanya itu harus dijaga, harus semakin menyala-nyala. Sampai kapan? Sampai mautannya memisahkan kita. Ya luar biasa, Roh Kudus juga begitu saudara. Ini adalah suatu gambaran tentang hubungan cinta. Kasih luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, aku mengasihi Roh Kudus, aku mencintai Roh Kudus, aku sangat sayang kepada Roh Kudus. Aku yakin Roh Kudus hadir di tempat ini. Aku yakin kuasa Roh Kudus menjamah saya. Aku yakin kuasa Roh Kudus terjadi dalam hidup saya. Aku yakin kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus dalam diri saya. Karena Roh Kudus ada dalam saya. Karena Roh Kudus terus memenuhi saya. Sehingga saya saat ini boleh beroleh hidup sukacita, damai sejahtera. Coba bayangkan kalau suami istri saling melukai. Wah, omongan sedikit bisa menjadi satu masalah. Betul enggak? Apalagi perilaku sedikit, perilaku apa-apa bisa menjadi masalah. Itu karena apa? Karena cintanya, luka hatinya sudah mulai tergores. Sudah mulai, kalau mungkin istilahnya luka itu menganga, saudara. Itu perlu. Jangan sampai lukanya kita menganga. Jangan sampai membuat lukanya kita menjadi lebar. Itu perlu sekali. Kita sebagai orang percaya selalu punya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi terus menerus kita harus penuh Roh Kudus. Terus menerus harus penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, ya, orang yang penuh Roh Kudus, baca firman Tuhan ini. Ayo kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Orang yang penuh Roh Kudus, kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya boleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang percaya katakan, mundur ayat 31, ayat 3, ya. Segala kepahitan, kegemaran, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi hal ini saya percaya jangan sampai mendukakan Roh Kudus yang dalam diri kita. Jangan anggap enteng. Kalau hati ini sudah peka dengan pimpinan Roh Kudus, melukai hati orang itu saya sangat percaya akan mudah sekali kita terasa. Kita bukan merasa tertuduh, tidak, tapi kita merasa bahwa hidupku harus menjadi alat berkat bagi banyak orang. Harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai saya melukai, bahkan menciderai. Itu orang yang saya percaya tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Coba hari ini saja, kalau Roh Kudus bekerja, izinkan dalam hidupmu. Mungkin engkau
tidak diketahui oleh suami, istri, hidupmu, ya. Ada sesuatu kebohongan yang keluar dari mulutmu. Anda sejahtera enggak kira-kira? Sejahtera enggak? Tidak. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang cepat sekali harus segera aku pulihkan, segera aku pulihkan. Itu artinya Roh Kudus dalam hidupmu. Itu artinya Roh Kudus tidak diduakan. Diduakan itu apa saudara? Kalau katakan istri mendua, lagunya Ahmad Adani itu. Saya ngertinya hanya beristri dua, menduakan. Kira-kira mau enggak kalau diduakan seorang istri? Ya, enggak mau ya, diduakan enggak mau. Nah, seperti itu juga Roh Kudus bagi kita. Enggak mau diduakan, enggak mau mulut ini kotor, enggak mau pikiran hati kita terus pikiran yang kotor, enggak mau. Saya percaya pentingnya hari Pentakosta, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang terus berikan bagi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin indah dalam pemandangan Tuhan, semakin hari semakin dahsyat dalam Tuhan, semakin hari semakin banyak orang terkagum-kagum. Banyak orang terkagum-kagum kepada pribadi-pribadi orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Karena saya percaya ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Setuju? Ada Roh Kudus dalam diri. Jadi jangan menduakan. Jangan menduakan Roh Kudus. Ya, jangan menduakan Roh Kudus dan terus berkarya, terus bekerja dalam diri kita. Yes. Yang ketiga, bagian terakhir, karena kita ada perjamuan kudus, roh hidup kita jangan sampai memadamkan api Roh Kudus. 1, 2, 3 kita baca. Hidup kita jangan sampai memadamkan api Roh Kudus. Nah, kira-kira apa? Jangan sampai memadamkan. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 19, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Sumpama kita sedang nyalakan kompor, tahu-tahu kompor itu meleduk, entah mungkin dekat dengan sumber gasnya atau apa. Bagaimana supaya kompor itu bisa aman dan rumah kita tidak terjadi kebakaran? Kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita? Kira-kira bagaimana? Halo? Kira-kira bagaimana? Menyingkirkan gas yang mungkin supaya kita pertama jangan gopoh, betul enggak? Jangan kita, wah kayak gini, nah, jangan terlalu gopoh. Kita harus tenang, menguasai diri dan api itu dijauhkan dari sumbernya, api itu dijauhkan dari percikan api yang bisa menimbulkan suatu api yang lebih besar. Perlu kita tenang, perlu kita mengendalikan diri. Nah, demikian juga kita Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita untuk kita bisa mengendalikan diri, emosi kita. Kalau kita tidak mau mendukakan Roh Kudus, kita harus bisa mengendalikan diri. Yang percaya katakan. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita harus bisa mengendalikan luar biasa. Pengendalian diri itu luar biasa loh. Pengendalian diri itu luar biasa. Bagaimana orang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan segala nafsu, mengendalikan segala pikiran-pikiran yang negatif, mengendalikan segala macam pengendalian diri. Nah, pertama kita harus bisa mengendalikan diri. Dan Roh Kudus kalau bekerja dalam kita, saya percaya kita harus bisa dalam doa kita percaya dan mengasihi Tuhan. Orang kalau menjauhkan tadi katakan kebakaran, dijauhkan dari gas,
Kira-kira apa yang bisa membuat Roh Kudus itu berduka dalam kita? Kita mungkin tidak memuji Tuhan, betul tidak? Yang biasa buka mesbah doa, ya pondok daun setiap hari ketika kita bangun jam 5, Tuhan sudah berkata, ayo pondok daunnya mana? Tak tunggu-tunggu pondok daunnya mana? Kita nanti Roh Kudus masih 10 menit. Tak 10 menit aku tak tidur. Lanjutin tidurnya biar asik gitu. Sudah wah jam 5:30. Wah, sudah mulai siang tiba ngatur anak kebutuhan apa sehingga pondok daunnya tidak jadi. Kadang-kadang Roh Kudus seperti mengingatkan kita. Ayo mulai lagi menyembah. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kalau Roh Kudus terus menyertai kita, sekali lagi gambaran kita itu penuh, tubuh ini penuh Roh Kudus, dan kita senantiasa hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itu tidak untuk membuat kita susah. Tidak, saya yakin Roh Kudus akan membuat kita bahagia, sukacita, damai sejahtera. Bahkan dalam kesaksian banyak orang, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan yang nyata, bisa berkata, hai sakit, sembuh kau. Saya merasakan sendiri, sakit seperti apapun, sembuh. Dan Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib, luar biasa. Jadi roh kita jangan sampai memadamkan roh. Ya, memadamkan, mungkin kalau zaman kapan hari di Kerten itu ada kebakaran ya. Wah, pemadam itu nyemprotkan gas, menyemprotkan apa itu, mungkin itu sabun ya atau apa supaya api itu padam. Nah, kita juga jangan sampai memadamkan Roh Kudus dalam diri kita. Doanya sudah mulai lelet, ibadahnya juga mulai kadang kala ibadah, kadang tidak. Ya, baca firman-Nya juga kadang bolong, kadang enggak, banyak bolongnya. Itu semua saya percaya Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus ngajarin kita, Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita. Saya percaya kalau kita dipimpin Roh Kudus, dahsyat hidupmu. Dahsyat hidupmu. Amin. Dahsyat hidup kita. Semua dipimpin Roh Kudus. Bekerja dan melayani Tuhan semakin giat dalam Tuhan. Sukacita ada di dalam diri kita. Kalau mungkin saya kasih contoh ilustrasi, rumah meskipun baru, tidak pernah ditempati, ditinggali, kira-kira rumah itu terjadi apapun. Kira-kira sudah, sawang di mana-mana, betul enggak? Kloset yang saya suka lihat saya lihat sendiri ya, kloset sudah bagus, baru di rumahnya adik istri saya, tapi tidak pernah dipakai, rumahnya didiamkan 1 tahun, 2 tahun, jadinya klosetnya jadi apa kira-kira sudah? Rusak. Tidak ada sesuatu yang baik dalam rumah yang tidak pernah ditinggali. Juga rumahnya Pak Wisnu juga lama-lama harus cepat ditinggali. Supaya satu itu harus menjadi rumah doa, juga untuk rumah nyaman bagi anak, istri, keluarga semuanya. Ya. Jadi kita harus menjaga rumah kita, bait roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi jangan padamkan roh, kita semua sudah tahu ya, jangan padamkan roh, jangan padamkan roh. Kita harus mulai terus, mau ndak mau kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi ini sesuatu yang baru
Bait kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita semua jangan sampai kita padamkan Roh Kudus dalam diri kita. Ya, semua kita adalah orang-orang yang mempercayai keyakinan bahwa kita adalah tubuh Roh Kudus, diam di dalam diri kita dan mengurapi kita, terus mengurapi kita. Dan saya percaya Roh Kudus kalau sudah mengurapi kita luar biasa dahsyatnya, ajaib luar biasa. Saya boleh saksikan, saya tidak pernah berhenti untuk bersaksikan. Saya sudah divonis dokter, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, kuasa Tuhan bekerja, yang tidak apa-apa menurut dokter, menjadi apa-apa menurut Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dahsyat, ajaib. Saya memang harus berdiam diri, 1,5 tahun, 2 tahun, berdiam diri, terus menerus berdiam diri. Itu baik. Tuhan berkata, nak, kamu jangan jangan kamu berkata, oh pelayanannya ini diganti ini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, jangan. Tapi waktu itu Tuhan berkata, ayo banyak menyembah, banyak memuji, banyak meninggikan. Nanti kamu akan lihat perbuatanku yang dahsyat. Dan terjadi betul perbuatan Tuhan yang dahsyat melawat saya. Dan saya percaya Roh Kudus juga terjadi dalam hidup saudara. Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara. Lawatan Tuhan begitu luar biasa, dahsyat, ajaib bagi kita. Nah sekarang setelah kita mengerti Roh Kudus bekerja melawat kita, pertanyaannya, apakah engkau siap untuk menerima baptisan Roh Kudus? Siap? Apakah siap engkau menerima lawatan Roh Kudus? Siap? Siap menerima lawatan Roh Kudus? Apakah siap engkau menerima karya-karya Roh Kudus? Karena di dalam Yoel dikatakan, ketika Yoel pasal 2, coba dibaca, Yoel pasal 2. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan 29. Yoel 2, 28 dan 29. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yang percaya katakan, luar biasa, roh Tuhan dicurahkan dengan tiada pernah terbatas. Makanya gereja Tuhan yang merespon karya Roh Kudus, pasti gereja Tuhan bertumbuh luar biasa. Pasti gereja Tuhan akan mengalami kedahsyatan luar biasa dari Tuhan. Pasti gereja Tuhan akan menuai jiwa-jiwa. Tadi kan hari raya, panen. Nah, panen jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Panen, saya percaya bait kudus waktunya panen. Saya percaya bait kudus waktunya panen. Amin. Panen jiwa-jiwa, datang bertobat. Yang sakit, yang lemah, yang kekurangan, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Kita dipakai Roh Kudus, saudara dipakai Roh Kudus, semua dipakai Roh Kudus. Tuhan memakai kita menjadi alat-alatnya. Rumah mujizat bukan hanya rumah, mobil atau apa. Semua kita boleh percaya dan meyakini karya kasih karunia Tuhan. Hari ini biarlah kita semua rindu akan Roh Kudus menjamah kita, mengurapi kita, terus memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Saya percaya Roh Kudus hadir untuk kita siang, malam hari ini. Ya, kesimpulannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jaga dengan baik tubuh kita yang adalah rumah Roh Kudus. Jangan mendukakan, jangan memadamkan Roh Allah, maka kita akan hidup dalam pengurapannya dengan mujizat. Yang percaya katakan, pengurapannya dengan mujizat. Jadi kita adalah bait Allah.
rumahnya Tuhan. Tuhan bersemayam diam dalam dirimu. Tuhan bekerja dan mengkarya karya Tuhan dalam hidupmu luar biasa dahsyatnya. Jadi siap-siaplah kita dipakai menjadi Roh Kudus, alatnya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya undang para pelayan musik maju ke depan dan kita menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membukakan rahasia firman Tuhan ini. Engkau yang membukakan hati kami untuk percaya kepada kuasa Roh Kudus. Engkau yang terus memakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tidak memberikan tempat kepada yang lain, tapi kepada Roh Kudus. Kami percaya malam hari ini Roh Kudus tidak didukakan dalam hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Mari kita berdiri bersama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu Tuhan, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Mari Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Mari lawan semua Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh bertatalah. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, lebih lagi.
Lawatanmu Tuhan. Kau yang Kau terutama di hidup. Katakan bersama-sama, bekerja. Mari angkat tanganmu, minta dengan Roh Kudus. Bertatalah Tuhan, bertatalah. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Esekerakan Kau layak. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertatalah, bertatalah. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Urapanmu Tuhan, urapanmu, lawatanmu. Kau layak, Kau terutama, Kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertatalah, bertatalah. Lebih lagi. Urapanmu, urapanmu, lawatanmu. Kau layak, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, terima kasih. Kau mengerti, Engkau menyayangi kami. Hati kami membuka untuk-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Kira kata kasih, kita kata kara kata kara pa kata kara pa kara pa. Kira pa kara pa kara kara kara. Sekira kara kara kara. Kene kete kere kete 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 kete. Kira pa kara pa. Una pa kara pa kara. Kira kata kara kata kara. Kira kata kala pa kara pa kara. Kira kata kara kara kata. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami membuka hati lebar-lebar untuk karya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kena kata-kata. Kira apa kata? Kata kasikera bakala bakala bakala. Kena la mala 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 mala. Ekere bere bala 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 basekera bala bataka seke. Ura bakala 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 bakala. Kena kata kara bakara kata kata. Ira bakara bakala. Bala bala bala
Terima kasih Roh Kudus, karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kuraba kata kasih. Izinkan terus Roh Kudus terus berkarya dalam hidup. Mengurapi Engkau. Sikira kara kata kara. Sikita kara kata kara. Mari kita buka lebar-lebar tangan kita. Kita undang Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus untuk bekerja, berkarya. Untuk hidup kami dipersembahkan menjadi persembahan yang kudus Tuhan. Sekira kata-kata Una kata-kara kata Sekira rapora tahayata harata sekira rapora sekira rapora takharata karata kolorobara sekira rapora takara sekira rapora taharata kalarapaya kirata sehila rapora sekira rapaya karata sekira rapaya Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bukan hanya basar roh yang kita hanya takut di dalam hati kita. Roh Kudus terus berkarya dalam diri kita. Basar roh hanya alat untuk kita boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidup menyenangkan bagi Tuhan, menyenangkan bagi Tuhan. Sekira katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan karya-karyamu yang luar biasa Tuhan. Melawat gereja Tuhan. Memperlengkapi Tuhan. Berkarya dengan sebebas-bebasnya untuk karya-Mu. Menjadikan hidup kami mungkin sempit, tapi kami jalan dengan jalannya Tuhan. Berlari, semakin berlari, berlari dengan Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Segera kata-kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami
Kami simpan dalam hati kami kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Terus kami meteraikan dalam hidup kami. Jesus. Kami pegang janji-Mu dengan erat-erat, dengan sungguh-sungguh. Amin. Satu perkara Tuhan, Tuhan adalah pembuat mujizat yang luar biasa. Amin. Bagi hidup kami mengalami bukan kata orang, tapi kami sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Amin. Segera katakan. Thank you, Jesus. Silakan saudara duduk kembali dan para pelayan Perjamuan Kudus untuk mempersiapkan maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kami juga menikmati kebaikan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan nikmati bersama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sebentar akan melayani perjamuan kudus. Amin. Kasih karunia ada pada kami, hamba-hamba-Mu, dan semua merasa terberkati oleh pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena Roh Kudus hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan tolak segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Melakukan mujizat-Mu di dalam hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di dalam hidupku. Amin. Sakit penyakit itu sesuatu yang gampang bagi Tuhan. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mari kita berdiri bersama.
Mari kita pegang dengan tangan kanan lebih atas dari kepala kita. Kena kata kasih. Saya percaya tubuh Kristus terpecah-pecah bagi kita. Amin. Tubuh yang mulia, tubuh yang kudus, Yes. tubuh yang mendapatkannya kita selamat, dan tubuh yang menebus dosa-dosa kita. Tubuh yang menjadikan hidup kita bukan keadaan yang terpojok, tapi keadaan yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara jemaat Tuhan, GBI Bait Kudus yang diberkati Tuhan, bukankah roti yang padanya kita bagikan, kita pecah-pecahkan bersama, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, Amin. mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan berkat. Kasakata karapakata kaseke. Yang ajaib darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yes. Jemaat Bait Kudus yang diberkati, yang diurapi, yang hidupnya terus berguna bagi banyak orang, yang hidupnya terus berdampak bagi banyak orang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum dengan penuh percaya. Takarabaka takasikiraka Hunakura makataka segenakalamako Hinakalamakalamakalamakataka segenakalamayo. Sembuh, sembuh kau. Amin. Sembuh kau. Amin. Hinakanakanakataka segenakalabakalabaka Koramakataka segenakalamaka. Mari bermasmur, mari bermasmur bagi Tuhan. Kata-kata seketaka. Mana lama. Enaka seketaka rabakata karakata kase. Oh, rabakata kase. Una mala. Enaka seketaka. Oh, haleluya. Nikmati kebaikan Tuhan.
hati kami penuh sukacita dalam Tuhan Tuhan. Yesus. Ketika kami bermazmur, meninggikan, memuliakan Engkau. Tuhan, karya-Mu terus terjadi luar biasa. Penggenapan firman-Mu. Terus Tuhan. Kami minta terus terjadi. Terus terjadi. Yang baik, yang mulia. Terus kami mau pikirkan. Mau renungkan terus Tuhan. Hidup kami tidak jauh dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maaf Tuhan, kami dibatasi oleh waktu. Tapi kami mau berjanji, kami ingin memberikan penyembahan kepadamu. Malam, pagi, siang, sampai kapanpun. Kami ingin memberikan pujian, hormat bagi nama-Mu. Kalau hari ini ada umat-Mu yang meminta, itu kecil bagimu. Itu kecil bagimu Tuhan. Kau bisa melakukan jauh yang lebih kami bisa doakan Tuhan. Kasih karunia-Mu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Mari kita lebih mengucap syukur. Angkat kedua tangan, mengucap syukur. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Anugerah-Mu yang luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kami, segala pujian hormat kami persembahkan hanya kepada-Mu. Tuhan, sesembahan kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan, Amin. amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Aku diberkati. Yes, ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Kita diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, umat-Mu mengangkat tangan tanda berserah kepadamu, dan Engkau menumpangkan tangan-Mu yang kudus kepada setiap hamba-hamba-Mu. Dan berkat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah atas hidupmu. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan senantiasa beserta dengan engkau. Engkau akan semakin melihat perbuatan yang dahsyat dari Tuhan, ajaib dari Tuhan. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera, anugerah, perlindungan, penjagaan, baik engkau, keluargamu, terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu.
Tidak ada satupun belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik yang akan merenggut berkat-Mu. Tapi Engkau semakin berlimpah dalam Tuhan. Semua doa, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.